Iring-iringan Presiden Ekuador, Daniel Noboa, diserang ratusan pengunjuk rasa dalam insiden yang nyaris berujung maut. Mobil kepresidenan Chevrolet Suburban hitam yang ditumpanginya dihujani batu dan tembakan senjata api. Menurut laporan Reuters, kaca mobil Presiden Noboa bahkan retak akibat lemparan batu, sementara jejak peluru juga ditemukan di bodi kendaraan. Saat itu, Noboa tengah meresmikan instalasi pengolahan air, ketika ratusan massa tiba-tiba menyerbu konvoinya. Menteri Lingkungan Hidup, Ines Manzano, menyebut serangan ini sebagai upaya pembunuhan terhadap Presiden Noboa. Beruntung, Presiden tidak terluka, dan 5 orang telah ditangkap. Manzano menegaskan, menembak mobil Presiden, melempar batu, merusak properti negara, itu tindakan kriminal, dan kami tidak akan membiarkan ini. Sementara itu, Federasi Masyarakat Adat Nasional, CONAIE, menuding aparat melakukan kekerasan terhadap massa yang memprotes penghapusan subsidi solar. Mereka mengklaim perempuan lanjut usia ikut menjadi korban dalam bentrokan tersebut, dan 5 anggota mereka ditahan secara sewenang-wenang. Ketegangan di Ekuador pun meningkat tajam. Apakah serangan ini menjadi tanda krisis politik yang lebih dalam sedang melanda negeri tersebut? Iring-iringan Presiden Ekuador, Daniel Noboa, diserang ratusan pengunjuk rasa dalam insiden yang nyaris berujung maut. Mobil kepresidenan Chevrolet Suburban hitam yang ditumpanginya dihujani batu dan tembakan senjata api. Menurut laporan Reuters, kaca mobil Presiden Noboa bahkan retak akibat lemparan batu, sementara jejak peluru juga ditemukan di bodi kendaraan. Saat itu, Noboa tengah meresmikan instalasi pengolahan air, ketika ratusan massa tiba-tiba menyerbu konvoinya. Menteri Lingkungan Hidup, Ines Manzano, menyebut serangan ini sebagai upaya pembunuhan terhadap Presiden Noboa. Beruntung, Presiden tidak terluka, dan 5 orang telah ditangkap. Manzano menegaskan, menembak mobil Presiden, melempar batu, merusak properti negara, itu tindakan kriminal, dan kami tidak akan membiarkan ini. Sementara itu, Federasi Masyarakat Adat Nasional, CONAIE, menuding aparat melakukan kekerasan terhadap massa yang memprotes penghapusan subsidi solar. Mereka mengklaim perempuan lanjut usia ikut menjadi korban dalam bentrokan tersebut, dan 5 anggota mereka ditahan secara sewenang-wenang. Ketegangan di Ekuador pun meningkat tajam. Apakah serangan ini menjadi tanda krisis politik yang lebih dalam sedang melanda negeri tersebut? Iring-iringan Presiden Ekuador, Daniel Noboa, diserang ratusan pengunjuk rasa dalam insiden yang nyaris berujung maut. Mobil kepresidenan Chevrolet Suburban hitam yang ditumpanginya dihujani batu dan tembakan senjata api. Menurut laporan Reuters, kaca mobil Presiden Noboa bahkan retak akibat lemparan batu, sementara jejak peluru juga ditemukan di bodi kendaraan. Saat itu, Noboa tengah meresmikan instalasi pengolahan air, ketika ratusan massa tiba-tiba menyerbu konvoinya. Menteri Lingkungan Hidup, Ines Manzano, menyebut serangan ini sebagai upaya pembunuhan terhadap Presiden Noboa. Beruntung, Presiden tidak terluka, dan 5 orang telah ditangkap. Manzano menegaskan, menembak mobil Presiden, melempar batu, merusak properti negara, itu tindakan kriminal, dan kami tidak akan membiarkan ini. Sementara itu, Federasi Masyarakat Adat Nasional, CONAIE, menuding aparat melakukan kekerasan terhadap massa yang memprotes penghapusan subsidi solar. Mereka mengklaim perempuan lanjut usia ikut menjadi korban dalam bentrokan tersebut, dan 5 anggota mereka ditahan secara sewenang-wenang. Ketegangan di Ekuador pun meningkat tajam. Apakah serangan ini menjadi tanda krisis politik yang lebih dalam sedang melanda negeri tersebut? Iring-iringan Presiden Ekuador, Daniel Noboa, diserang ratusan pengunjuk rasa dalam insiden yang nyaris berujung maut. Mobil kepresidenan Chevrolet Suburban hitam yang ditumpanginya dihujani batu dan tembakan senjata api. Menurut laporan Reuters, kaca mobil Presiden Noboa bahkan retak akibat lemparan batu, sementara jejak peluru juga ditemukan di bodi kendaraan. Saat itu, Noboa tengah meresmikan instalasi pengolahan air, ketika ratusan massa tiba-tiba menyerbu konvoinya. Menteri Lingkungan Hidup, Ines Manzano, menyebut serangan ini sebagai upaya pembunuhan terhadap Presiden Noboa. Beruntung, Presiden tidak terluka, dan 5 orang telah ditangkap. Manzano menegaskan, menembak mobil Presiden, melempar batu, merusak properti negara, itu tindakan kriminal, dan kami tidak akan membiarkan ini. Sementara itu, Federasi Masyarakat Adat Nasional, CONAIE, menuding aparat melakukan kekerasan terhadap massa yang memprotes penghapusan subsidi solar.
Mereka mengklaim perempuan lanjut usia ikut menjadi korban dalam bentrokan tersebut, dan 5 anggota mereka ditahan secara sewenang-wenang. Ketegangan di Ekuador pun meningkat tajam. Apakah serangan ini menjadi tanda krisis politik yang lebih dalam sedang melanda negeri tersebut? Iring-iringan Presiden Ekuador, Daniel Noboa, diserang ratusan pengunjuk rasa dalam insiden yang nyaris berujung maut. Mobil kepresidenan Chevrolet Suburban hitam yang ditumpanginya dihujani batu dan tembakan senjata api. Menurut laporan Reuters, kaca mobil Presiden Noboa bahkan retak akibat lemparan batu, sementara jejak peluru juga ditemukan di bodi kendaraan. Saat itu, Noboa tengah meresmikan instalasi pengolahan air, ketika ratusan massa tiba-tiba menyerbu konvoinya. Menteri Lingkungan Hidup, Ines Manzano, menyebut serangan ini sebagai upaya pembunuhan terhadap Presiden Noboa. Beruntung, Presiden tidak terluka, dan 5 orang telah ditangkap. Manzano menegaskan, menembak mobil Presiden, melempar batu, merusak properti negara, itu tindakan kriminal, dan kami tidak akan membiarkan ini. Sementara itu, Federasi Masyarakat Adat Nasional, CONAIE, menuding aparat melakukan kekerasan terhadap massa yang memprotes penghapusan subsidi solar. Mereka mengklaim perempuan lanjut usia ikut menjadi korban dalam bentrokan tersebut, dan 5 anggota mereka ditahan secara sewenang-wenang. Ketegangan di Ekuador pun meningkat tajam. Apakah serangan ini menjadi tanda krisis politik yang lebih dalam sedang melanda negeri tersebut? Iring-iringan Presiden Ekuador, Daniel Noboa, diserang ratusan pengunjuk rasa dalam insiden yang nyaris berujung maut. Mobil kepresidenan Chevrolet Suburban hitam yang ditumpanginya dihujani batu dan tembakan senjata api. Menurut laporan Reuters, kaca mobil Presiden Noboa bahkan retak akibat lemparan batu, sementara jejak peluru juga ditemukan di bodi kendaraan. Saat itu, Noboa tengah meresmikan instalasi pengolahan air, ketika ratusan massa tiba-tiba menyerbu konvoinya. Menteri Lingkungan Hidup, Ines Manzano, menyebut serangan ini sebagai upaya pembunuhan terhadap Presiden Noboa. Beruntung, Presiden tidak terluka, dan 5 orang telah ditangkap. Manzano menegaskan, menembak mobil Presiden, melempar batu, merusak properti negara, itu tindakan kriminal, dan kami tidak akan membiarkan ini. Sementara itu, Federasi Masyarakat Adat Nasional, CONAIE, menuding aparat melakukan kekerasan terhadap massa yang memprotes penghapusan subsidi solar. Mereka mengklaim perempuan lanjut usia ikut menjadi korban dalam bentrokan tersebut, dan 5 anggota mereka ditahan secara sewenang-wenang. Ketegangan di Ekuador pun meningkat tajam. Apakah serangan ini menjadi tanda krisis politik yang lebih dalam sedang melanda negeri tersebut? Iring-iringan Presiden Ekuador, Daniel Noboa, diserang ratusan pengunjuk rasa dalam insiden yang nyaris berujung maut. Mobil kepresidenan Chevrolet Suburban hitam yang ditumpanginya dihujani batu dan tembakan senjata api. Menurut laporan Reuters, kaca mobil Presiden Noboa bahkan retak akibat lemparan batu, sementara jejak peluru juga ditemukan di bodi kendaraan. Saat itu, Noboa tengah meresmikan instalasi pengolahan air, ketika ratusan massa tiba-tiba menyerbu konvoinya. Menteri Lingkungan Hidup, Ines Manzano, menyebut serangan ini sebagai upaya pembunuhan terhadap Presiden Noboa. Beruntung, Presiden tidak terluka, dan 5 orang telah ditangkap. Manzano menegaskan, menembak mobil Presiden, melempar batu, merusak properti negara, itu tindakan kriminal, dan kami tidak akan membiarkan ini. Sementara itu, Federasi Masyarakat Adat Nasional, CONAIE, menuding aparat melakukan kekerasan terhadap massa yang memprotes penghapusan subsidi solar. Mereka mengklaim perempuan lanjut usia ikut menjadi korban dalam bentrokan tersebut, dan 5 anggota mereka ditahan secara sewenang-wenang. Ketegangan di Ekuador pun meningkat tajam. Apakah serangan ini menjadi tanda krisis politik yang lebih dalam sedang melanda negeri tersebut?